kembali lagi dengan channel kita Rumah Psikologi Surakarta. Nah, apa kabar kalian nih yang udah setia banget ya nemenin kita untuk setiap episodenya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjalani aktivitas kali ini. Nah, aku ada info penting nih. Jadi, Rumah Psikologi Surakarta sedang merayakan milad yang ke-3 tahun, tepatnya tanggal 14 Agustus kemarin. Nah, dalam rangka milad tersebut kita punya beberapa kegiatan menarik ya, tentunya seputar psikologi. Nah, untuk episode kali ini juga salah satu kegiatan dari merayakan milad Rumah Psikologi Surakarta yang ke-3 tahun loh. Nah, jadi di sini kita sudah bersama dengan psikolog-psikolog yang kompeten dari Rumah Psikologi Surakarta dan kakak-kakak mahasiswa psikologi UIN Raden Mas Hai Surakarta ya, yang sedang magang di Rumah Psikologi Surakarta. Oke Sobat RPS, kita sapa dulu. Di sini ada Dr. Retno Pangestuti, MPSI Psikolog. Kemudian ada Ibu Kusturya Rosita, MPSI Psikolog. Selamat pagi. Dan ada Kak Atalia juga Kak Muhsin. Oke, dari kakak-kakak mahasiswa UIN Raden Mas Hai ya. Oke Sobat RPS, kali ini kita bakal sharing-sharing mengenai independensi remaja versus dewasa. Kayaknya menarik banget ya tema kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu, independensi itu apa sih Bu? Mungkin dari Ibu Kusnuria atau Ibu Retno, silakan. Baik, terima kasih. Jadi independensi itu adalah kemandirian ya, kemandirian seorang individu sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan usianya. Harusnya dia misalnya ya ketika dia sudah usia remaja 17 tahun, kan ada nih tahap-tahap perkembangan atau tugas-tugas perkembangan yang harusnya dia sudah miliki gitu ya. Itu ketika seseorang itu sudah mencapai independensi ya di usia tertentu, harusnya dia sudah bisa melewati tugas-tugas perkembangan. Misalnya mahasiswa harusnya punya kemandirian dalam mengurus pribadinya, diri sendiri, kemudian dia sudah bisa bersosialisasi dengan orang lain, dia sudah bisa membangun relasi, kemudian dia juga sudah mulai mencari-cari bagaimana nanti dia karir di bidang apa dan lain sebagainya. Jadi intinya setiap individu yang tumbuh dan berkembang harusnya dia memiliki independensi. Tetapi independensi setiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kematangan dia secara psikologis. Oh gitu, jadi independen itu beda-beda ya Bu ya, tergantung apa tahap perkembangannya ya. Kemudian kematangannya dia gitu ya. Dan lingkungan. Oh betul, dipengaruhi juga oleh norma sosial budaya juga ya. Oke, terus menurut Kak Tali sama Kak Muhsin nih, apa aja sih kendala yang kalian hadapi untuk menjadi pribadi yang independen atau yang mandiri? Mungkin dari Kak Muhsin tadi yang katanya bekerja sambil kuliah ya? Iya. Dulu bagaimana? Oke, mengenai kendala, saya sering merasakan ya overthinking, tanggung jawab lebih terasa banyak, terasa berat gitu. Tapi memang kondisi itu mendukung saya untuk terus melakukan hal itu. Jadi saya alhamdulillah ada sambingan kerja mengajar di Kuta Permata Quran Kemasan Sukoharjo sebagai guru olahraga juga di situ, dan relawan pengajar Abata Mumpuni Indonesia. Dan alhamdulillah ada beasiswa dari situ. Mantap. Iya, saya juga belum bisa Bu seperti itu seminggu full atau bagaimana maksudnya? Untuk mengajarnya cuma seminggu itu 2 hari. Oh 2 hari. Khusus olahraga aja. Oh gitu. Tapi kan tadi ada banyak kegiatan apa mengajar Abata juga. Iya, relawannya itu juga 2 hari setiap minggu gitu. Oh gitu. Emang tidak mengganggu kuliah ya? Kan kuliah juga. Kalau dulu saya Senin sampai Sabtu. Iya, kuliah penuh ya Kak. Jadi untuk itu saya pernah belajar mengenai fikih prioritas. Jadi ada keutamaan kewajiban saya melakukan ini, maka saya lakukan ini dulu, lalu yang sampingan saya izin dan mungkin selesaikan yang satu dulu yang lebih penting, seperti kuliah saya dulu. Kalau nanti bertabrakan dengan waktu kerja saya. Setiap hari apa ya Bang? Setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, Sabtu. Nggak capek atau bagaimana maksudnya? Soalnya kan itu kayak full banget ya, itu kan harus bagi waktu buat kerja, bagi waktu buat kuliah juga gitu. Ya.
itu pasti capek dan itu adalah kendalanya. Semakin banyak tanggung jawab dan amanah gitu. Tapi kondisi mendorong saya ke situ. Independen ini. Mungkin dari Kak Talia juga. Iya, dari Kak Talia. Kalau saya tuh malah kebalikannya sama Mas Musin ya. Oh gitu. Iya, jadi kalau saya itu lebih condong karena orang tua yang terlalu overprotective itu gitu. Jadi itu jadi salah satu penghalang sih Mbak buat saya. Sebenarnya pengen Iya, sebenarnya iya. mandiri sendiri gitu ya. Iya, jadi sebenarnya tuh pengen banget kayak cari uang sendiri kayak gitu. Hitung-hitung kan buat jajan ya. Iya. Walaupun enggak full kayak Mak Musin itu, tapi ya karena orang tua sendiri menghalangi buat apa kayak nggak boleh kerja nanti kalau kerja capek, terus habis itu nanti nilainya merosot gimana gitu, terus habis itu kamu tuh cewek gitu loh, udah fokus aja nih sama belajarnya gitu, nggak usah neko-neko kayak gitu Mbak. Ya terkadang memang gitu ya, emang apa ya, kemauan orang tua itu nggak sesuai sama kemauan kita, tapi kita juga gimana lagi orang tua gitu kan ya. Ya sebenarnya tuh niatnya tuh baik buat jaga kuliahnya biar lancar kayak gitu, tapi kan orang tua kan sebenarnya nggak tahu secara penuh kita itu seperti apa gitu. Oh gitu. Oke, kalau menurut Bu Kusmelia atau Bu Retno gimana nih pendapat yang seperti itu? Kan mungkin jenengan kan sebagai orang tua ya, sebagai ibu yang ya. punya anak. Saya orang bungkus tuh tua. Sepertinya Bu Retno belum siap dituakan ini. Menolak tua. Oke, baik. Ya, jadi tadi mungkin udah ada gambaran ya bagaimana Mas Muksin berusaha untuk menjadi pribadi yang independen, bagaimana Mbak Talia juga ingin menjadi pribadi yang independen, tapi ada kendala gitu. Sebenarnya setiap orang pasti punya kendala ya untuk menjadi independence, people gitu, independence. Misalnya kayak kita independence woman, mungkin Mas Musin juga independence, apa disebutnya boy atau gitu. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Kak Ros bahwa ini tergantung dari pertama tingkat kematangan. Ketika kita bicara tentang tingkat kematangan psikologis, tentu saja ya, bukan hanya biologis tapi juga psikologis ya. Kematangan psikologis ini berarti itu tergantung dari bagaimana kondisi internalnya individu ya. Tapi ternyata bukan hanya itu, kayak Mbak Talia, saya tuh sebenarnya udah pingin gitu, saya merasa cukup matang lah untuk menjadi pribadi yang independen ya. Tapi ada juga beberapa ada beberapa faktor lain yang juga ikut mempengaruhi ya. Salah tiganya yang pertama tentu saja juga kalau bicara tadi orang tua, berarti kondisi keluarga adalah lingkungan eksternal di sekitarnya. Entah itu orang tua, entah itu masyarakat gitu ya, entah itu juga teman-teman di lingkungan sekitarnya misalnya, atau keluarga tapi keluarga besar juga bisa ya, atau kampus, bahkan gitu lingkungan pendidikan juga ikut mempengaruhi. Kemudian yang kedua juga nilai sosial budaya ya. Jadi kenapa tadi kamu sampaikan di Jepang gitu atau di negara-negara barat umumnya 17 tahun itu betul-betul sudah dianggap usia yang cukup dewasa untuk satu mengambil keputusan, dua menjalankan aktivitas sesuai dengan keputusannya gitu ya. Nah kalau kita lihat nih teman-teman, itu dua ya. Oke, yang ketiga dulu deh. Yang ketiga itu seputar apa lagi ya? Internal, eksternal, dan sosial budaya kayaknya udah cukup ya. Gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ya dari aspek neuropsikologi dulu ya teman-teman ya. Kenapa usia 17 tahun ini sudah dianggap sesuai dengan tahap perkembangannya itu harusnya sudah masuk ke kemandirian. Itu didukung oleh ada namanya di sini di bagian otak bagian depan itu lobus frontal ya teman-teman. Di situ sudah cukup siap sebetulnya dari sisi fisiologis ya, lobus frontal ini berarti mahasiswa atau mungkin remaja gitu sudah cukup siap untuk satu mengambil keputusan. Berpikir logis ya, berpikir logis sehingga salah satunya adalah mampu untuk mengambil keputusan yang juga logis gitu. Jadi didukung oleh kematangan fisiologisnya juga.
Nah, kemudian siap juga menjalankan aktivitas sesuai dengan keputusannya dan siap menanggung resiko. Kadang-kadang kita sepertinya siap mengambil keputusan, tapi kemudian pelaksanaannya enggak, ya. Lalu kemudian resikonya yang juga belum tentu bisa kita tanggung. Nah, itu yang mungkin menjadi pertimbangan bagi orang-orang terdekat di sekitar untuk melepas dalam tanda kutip anaknya gitu misalnya menjadi pribadi yang dewasa. Contohnya misalnya gini, Atalia tadi ingin bekerja gitu ya. Nanti resikonya apa ketika bekerja? Kan bisa jadi pekerjaannya kemudian terhambat gitu. Itu yang kemudian dipikirkan oleh pihak orang tua misalnya. Nah, apalagi ikut organisasi misalnya ya. Ikut organisasi nanti konsekuensi adalah jangan-jangan ketemu dengan teman-teman yang kemudian mempengaruhi hal-hal yang tidak baik misalnya. Gitu. Jadi orang tua kemudian memikirkan lebih lanjut tentang resikonya biasanya. Itu yang kemudian tadi disampaikan menjadi kendala gitu. Ada beberapa strategi sebetulnya yang kemudian bisa menyamakan persepsi menjadi titik temu, menjadi benang merah titik temu lah ya antara independensi versus remaja dengan dewasa atau orang tua. Moga mungkin Kak Ros bisa Ya, ini ya menyimpulkan dulu dari jawaban yang disampaikan oleh Mas Muhsin dan Mbak Thalia ya. Kalau Mas Muhsin kan tadi dia kuliah sambil bekerja ya, berarti secara tidak langsung Mas Muhsin ini sudah memiliki manajemen waktu, time management dan manajemen diri yang lumayan sudah tertata ya, karena dia sudah berusaha dan karena tadi ada salah satu faktor ya kondisi juga ya, sehingga mendorong Mas Muhsin untuk ya nggak apa-apa kuliah sambil bekerja. Kalau Mbak Thalia ini memang sebenarnya pengen dari keinginan Mbak Thalia sendiri pengen untuk bisa mandiri terutama secara finansial ya, bisa bantu orang tua dan lain sebagainya. Tapi terkendala orang tua Mbak Thalia yang overprotective, takut nanti ketika misalnya anaknya kuliah sambil bekerja, kemudian nilai akademisnya turun, kemudian ketika dia ikut organisasi, nanti takutnya dia kecapean sehingga nggak fokus di belajarnya. Nah, sebenarnya gap ya antara keinginan keinginan remaja dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua ini bisa kita jembatani begitu ya, dengan salah satunya adalah dengan komunikasi yang efektif. Bagaimana biasanya ya kenapa sih orang tua itu overprotective atau belum memberikan kepercayaan kepada anak? Biasanya karena memang orang tua itu belum percaya kalau anaknya ini bisa gitu ya, bisa. Kenapa? Karena minimnya komunikasi yang efektif ya antara orang tua dan anak. Nah, jadi teman-teman nih bisa menyampaikan ya kepada orang tua bahwa oke, bapak atau ibu atau mama atau apa gitu ya, insya Allah misalnya ketika saya ikut organisasi, ketika saya ingin sambil bekerja, asalkan bekerjanya nggak full time ya, on time kan masih bisa ya kita time management kita gitu ya. Nah sebenarnya kita ya sebagai remaja, Mas Muhsin, Mbak Thalia dan teman-teman di rumah kayak gitu ya, bisa berkomunikasi secara intens dengan orang tua, sampaikan dengan baik kayak gitu ya, dengan bahasa cinta, dengan bahasa yang sopan. Dan ketika menyampaikan kepada orang tua, lihat dulu nih moodnya orang tua, jangan sampai ketika kita menyampaikan ya di saat orang tua sedang riweuh gitu ya, sedang sibuk-sibuknya gitu, kita nyampein masalah itu. Tapi tunggu dulu nih, cari waktu yang tepat ya, saat yang tepat ketika orang tua santai, kondisinya juga sedang santai dan lain sebagainya, sampaikan gitu. Dan berikan penguatan-penguatan atau bukti bahwa teman-teman itu bisa. Kemudian yang kedua itu teman-teman buktikan dulu misalnya gini, teman-teman ikut organisasi, kemudian teman-teman bisa menunjukkan walaupun ke orang tua ya, ini bapak ibu, walaupun saya misalnya ada ya Thalia ikut organisasi, tapi Thalia tetap bisa mulai ikut akumpul di semester ini, dan kemudian tidak ada tugas-tugas yang ketat dan lain sebagainya. Pertama tadi komunikasi ya, interaksi orang tua, komunikasi efektif. Yang kedua adalah pembuktian, karena orang tua itu sebenarnya hanya butuh pembuktian gitu ya. Karena apa? Karena
ketika kita bisa menunjukkan bukti yang baik kayak gitu ya, argumen, kemudian orang tua akan percaya. Oke, itu tadi ya strategi. Mungkin bisa dicoba buat Kak Talia dengan membangun komunikasi dengan orang tuanya. Iya, gitu ya. Oke, ini udah di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan dari Kak Talia, Kak Musin atau Bu Selia untuk sobat-sobat RPS di rumah. Mungkin bisa aja deh dari Kak Musin ya. Oke, tadi ingin saya simpulkan bahwa untuk independensi mengenai kemandirian itu banyak sekali ilmu yang telah saya dapatkan dari Ibu Kusnul dan Ibu Retno, bahwa kita harus membangun komunikasi yang baik, kita harus membuktikan kepada orang tua, kita juga karena kondisi memang kemandirian itu pasti akan ada dan itu akan datang kepada setiap orang, dan kondisi itu yang mendorong kita pastinya untuk kita selalu berubah lebih baik dan bisa mandiri untuk hidup yang lebih baik gitu. Tidak membebani orang lain gitu. Merdeka. Ya, itu mungkin dari saya. Ya, oke. Kalau untuk saya itu pesan dan kesannya itu lebih dekat dengan orang tua sih, terus jalin komunikasi yang baik dengan orang tua, terus kalau ingin mandiri dan keinginan yang penuh untuk apa-apa sendiri, itu jangan lupa bicarakan dengan orang tua gitu. Terus dan kita harus tahu step by step tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu Kusnul atau Ibu Retno tadi gitu. Berarti akhirnya saya untuk teman-teman semua dan sahabat RPS yang ada di rumah dan manapun berada ya, untuk mencapai kemandirian setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Teman-teman hanya perlu berproses ya, tanpa protes gitu. Teman-teman berproses, jalani kehidupan dengan penuh makna begitu ya. Kemudian jangan malu ketika teman-teman ingin mandiri, ingin kuliah sambil kerja dan lain sebagainya, selama teman-teman bisa tidak mengganggu, artinya teman-teman harus mampu melakukan manajemen diri dan manajemen waktu dengan baik begitu ya. Itu lakukan selagi masih ada kesempatan, lakukan selagi mumpung masih muda, teman-teman masih banyak kesempatan yang teman-teman akan bisa raih ya. Seperti itu. Kemudian jangan lupa juga untuk buka jejaring sosial yang seluas-luasnya dengan orang lain, terkoneksi dengan banyak orang begitu, karena suatu saat jejaring sosial itu akan bermanfaat untuk teman-teman semua ketika teman-teman sudah bekerja ataupun membangun karir, bisnis dan sebagainya gitu ya. Dan yang paling utama adalah teman-teman harus dekat dengan orang tua, dengan keluarga. Bagaimanapun juga kesuksesan kita, kemandirian kita itu dipengaruhi oleh faktor terbesarnya dari keluarga, lingkungan keluarga. Jadi sayangi diri teman-teman, sayangi keluarga, sayangi lingkungan, dan berusaha untuk mandiri sedini mungkin. Salam merdeka. Oke, udah lengkap ya dari Karas ya. Saya menambahkan ya bahwa independence dari katanya tentang kemerdekaan, Indonesia aja mau meraih kemerdekaannya butuh perjuangan. Betul, butuh proses gitu ya. Jadi ini memang harus dilatihkan sejak dini. Kalau Kak Ros mungkin tadi fokusnya pada remaja, saya akan memulai itu juga dari anak usia dini. Gitu. Bahkan apa sih yang mereka bisa lakukan gitu ya, dari sesuai tahap perkembangan usianya itu tadi. Nah sama pada remaja juga demikian. Tadi ada pernyataan bahwa kalau bisa melewati tugas tahap perkembangannya, sesuai juga dengan tahap perkembangan, syukur-syukur bisa melewati ya Kak ya di tugas perkembangan di usia tersebut gitu. Jadi memang harus diperjuangkan, harus dilatihkan gitu ya. Selain tadi komunikasi, kemudian bangun kepercayaan dengan orang tua, teman-teman juga perlu membuat komitmen. Komitmen itu penting teman-teman ya. Jadi teman-teman pahami dulu tentang SWOT-nya diri kalian juga gitu. Misalnya gini, Buksin ini bisa kerja sambil kuliah gitu ya, karena mungkin didukung juga oleh fisiknya misalnya yang cukup kuat gitu ya, karena laki-laki ya. Terus Talia, oh tapi Bu saya kalau misalnya kecapean itu kemudian jadi mudah drop misalnya.
Nah itu kita harus bisa melihat juga strength, weakness, kemudian opportunity, kesempatan dan ancamannya itu seperti apa. Buat komitmennya artinya kalau misalnya teman-teman menyampaikan ke orang tua juga bahwa kalau saya mau independensi di finansial, kemudian kira-kira kalau tidak tercapai apa selanjutnya gitu. Atau tadi itu misalnya orang tua perlu bukti ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa membuktikan, lalu apa komitmennya? Misalnya oke, baiklah kalau gitu saya akan menuruti orang tua gitu ya misalnya. Tetapi kemudian ditemukan juga menemukan sama-sama menemukan, tapi apa komitmen dari orang tua juga untuk putra putrinya gitu. Jadi sampaikan juga kita ingin mandiri begini dan kemudian berkomitmen untuk sama-sama berkomitmen ya, pegang teguh komitmen tersebut ya. Jadi memang perlu kerjasama antara anak, orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Itu mungkin tambahan dari saya ya. Wow, sangat menarik sekali yang mungkin kita bisa beri. Oke, begitu sobat RPS ya. Mungkin kalau dari saya itu setiap orang kan memiliki tahap perkembangan masing-masing. Jadi dengan tingkat kemandirian masing-masing. Jadi buat kalian sobat RPS jangan berkecil hati jika kalian belum merasa bisa apa-apa. Karena kalian bisa berkomunikasi dengan orang lain, mampu bersosialisasi dengan orang lain, itu adalah salah satu bentuk kemandirian kalian. Oke, salam merdeka dari saya. Tidak terasa ya sobat, waktu kita sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno, kemudian Kak Talia, Kak Agustin yang sudah mau berpartisipasi dalam acara kita kali ini. Udah mau sharing-sharing, sangat bermanfaat sekali ini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk sobat-sobat RPS di rumah yang udah mau nonton episode kita kali ini. Semoga episode ini bermanfaat banget buat kalian dan menambah wawasan kalian. Oke sobat RPS, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Pantengin terus channel kita karena kita bakal nayangin tema-tema menarik tentunya seputar psikologi. Dan untuk kalian yang punya ide-ide tema yang bakal kita tayangin, bisa nih kalian komen di channel kita. Atau mungkin kalian punya pertanyaan seputar episode kita kali ini, kalian juga bisa komen di channel kita. Dan buat sobat-sobat RPS di rumah, jangan lupa subscribe channel kita dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan tema-tema menarik dari kita. Oke, mungkin itu dari saya. Salam kemerdekaan. Saya Ratna Kumalasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.